Dan pekerjaan umum ada 13 ruas jalan nasional di Aceh yang masih terputus dan berikut adalah daftarnya. Satu, penghubung Kota Biren BTS Biren Aceh Utara dengan panjang 26,11 km. 2. Penghubung BTS Aceh Tengah Nagan Raya Loh Sumot Jeram dengan panjang 82,72 km. 3. Penghubung Genting Gerbang Celala BTS Aceh Tengah Nagan Raya dengan panjang 25,92 km. 4. Penghubung Kota Biren BTS Biren Bener Meriah dengan panjang 33,78 km. Lalu 5. Penghubung BTS Biren Bener Meriah Aceh Tengah dengan panjang 56,69 km. 6. Penghubung Bener Meriah Aceh Tengah Kota Takengon dengan panjang 5,43 km. 7. Penghubung Pamau Genting Gerbang dengan panjang 53,99 km. 8. Penghubung SP Uning BTS Kota Takengon Uak kilometer 379 dengan panjang 19,01 km. 9. Penghubung Uak KM 379 BTS Aceh Tengah Gayo Lues dengan panjang 68,8 km. Kemudian 10. Penghubung BTS Aceh Tengah Gayo Lues Blangke Jeren 022 dengan panjang 20,57 km. 11. Penghubung Blangke Jeren BTS Gayo Lues Aceh Tenggara 023 dengan panjang 59,56 km. 12. Penghubung BTS Gayo Lues Aceh Tenggara Kota Kutacane dengan panjang 63,6 km. Dan 13. Penghubung Genting Gerbang SP Uning Panjang dengan panjang 39,09 km. Warga korban banjir bandang dan longsor di Pidi Jaya Aceh terpaksa manfaatkan genset bekas sebagai sumber penerangan di malam hari. Alat seadanya itu jadi satu-satunya harapan bagi para pengungsi di posko desa. Banjir bandang dan longsor di Aceh telah merenggut aliran listrik. Setiap malam warga dipaksa melalui gelap dan keterbatasan. Namun warga tak pernah menyerah. Dengan alat seadanya dan keterampilan terbatas, genset bekas milik desa yang telah rusak dibongkar untuk kembali dirakit dan menjadi satu-satunya sumber penerangan di malam hari. Meski kondisinya tak stabil dan kerap mati mendadak, namun warga tetap bertahan sambil berharap listrik kembali menyala. Semua dari 3 mesin yang ada itu yang rusak diganti dengan artinya dirakit kembali, diambil yang bagus dari mesin itu dipasang ke sini, dari mesin satu lagi dipasang ke sini sehingga hidup kemudian. Tak hanya untuk penerangan, genset tersebut juga dimanfaatkan untuk menghidupkan mesin pompa air sumur bor yang selamat dari terjangan bencana, guna memenuhi kebutuhan air para pengungsi. Pemirsa, ekstrimnya medan yang dihadapi tim medis Gayo Lues berhasil menjangkau daerah terisolir di Kecamatan Pining. Mirisnya, saat petugas datang, warga dilanda kelaparan karena tak ada bantuan makanan yang masuk pasca banjir bandang. Tim kesehatan didampingi TNI berhasil menembus daerah terisolir yaitu Kecamatan Pining, Kabupaten Gayo Lues. Perjalanan ini mereka tempuh selama 9 jam. Panjangnya durasi perjalanan dikarenakan jarak sejauh 18 km terputus pasca banjir bandang dan tanah longsor akhir November lalu. Setibanya di lokasi, tenda pengungsian berdiri seadanya dan terpal lusuh menjadi atap perlindungan warga dari hujan dan dinginnya pegunungan. Persediaan makanan pun mulai menipis dan banyak anak-anak yang mulai kekurangan nutrisi. Ini keadaan masyarakat di sana sangat menyedihkan. Mungkin sudah mulai ada anak-anak yang mulai kekurangan gizi karena dampak dari penjatahan
logistik, penjatahan makanan, penjatahan beras yang tidak semua bisa mendapatkan seperti kita di daerah-daerah yang tidak terisolir. Jadi tujuan kami sebenarnya adalah medis, tapi ternyata dalam perjalanan kita menemukan masalah-masalah kemanusiaan akibat terisolasinya masyarakat di sana. Hingga kini Kecamatan Pinang masih membutuhkan perhatian serius. Selain layanan kesehatan berkelanjutan, pasokan logistik dan akses menjadi kebutuhan mendesak agar krisis kemanusiaan di Pining tidak semakin memburuk. Dari Kabupaten Gayo Luas, Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. Perbaikan akses jalan Takengon Biren terus dikebut. Sejumlah kendaraan mulai coba lewati akses jalan di bawah jembatan Tenge Besi. Sementara akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah kembali pulih. Bencana tanah longsor dan banjir bandang melumpuhkan seluruh akses jalan lintas Takengon Biren. Petugas terus bekerja keras menggunakan alat berat membuat akses jalan yang menghubungkan Kecamatan Pinturi Megayo dengan Gajah Putih, tepatnya di Desa Gemasi, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah. Sejumlah kendaraan mulai mencoba melewati akses jalan di bawah jembatan Tenge Besi. Petugas saat ini sedang membangun jembatan darurat guna memulihkan konektivitas antar wilayah. Sementara akses jalan Simpang KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah kembali tersambung usai sebelumnya terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor. Pemulihan akses jalan ini merupakan hasil sinergi TNI serta Kementerian Pekerjaan Umum. Terputusnya ruas jalan Simpang KKA sebelumnya menghambat mobilitas warga termasuk distribusi logistik dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat di wilayah perbatasan kedua kabupaten. Dalam proses penanganan, prajurit Kodam Iskandar Muda mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsoran. Pengerjaan manual juga dilakukan pada titik-titik yang tidak dapat dijangkau alat berat dengan tetap mengutamakan keselamatan personil di tengah medan berat dan cuaca yang tidak menentu. Jembatan darurat yang dibangun pasca banjir bandang di Kabupaten Biren, Aceh kini telah dibuka. Keberadaan jembatan ini memulihkan akses lintas nasional Banda Aceh Medan yang sebelumnya sempat terputus. Jembatan yang putus akibat banjir bandang pada 26 November 2025 kini telah kembali dibuka setelah diperbaiki dengan pemasangan rangka beli. Pembangunan jembatan darurat ini dilaksanakan secara intensif dengan dukungan peralatan dan tenaga teknis. Saat ini jembatan darurat tersebut menjadi satu-satunya akses jalur nasional Banda Aceh Medan. Keberadaan jembatan ini sangat vital bagi mobilitas warga serta distribusi logistik dan aktivitas ekonomi antar daerah. Kita jadi bisa cepat melintas ke seberang. Jadi ini kan ibu saya sakit, jadi bisa cepat jalan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Presiden dan TNI. Jembatan beli ini memiliki batas kapasitas sehingga pengguna jalan pun diimbau untuk mematuhi batas muatan maksimal sebesar 8 ton. Doa masyarakat agar semua jembatan beli ini darurat ini cepat tersambung sehingga jalur-jalur utama di Provinsi Aceh bisa dilalui. Kapasitasnya 8 ton ya, 8 ton. Di atas 8 ton belum bisa. Dari 3 jembatan beli yang dibangun di Kabupaten Biren, 2 di antaranya kini telah selesai dan bisa digunakan warga. Sementara pembangunan jembatan beli di Kutablang terus dipacu agar segera rampung dan bisa difungsikan. Dari Kabupaten Biren Aceh, Musriyadi, iNews melaporkan. Sementara itu berdasarkan